mungkin perlu melihat bahwa persoalan kita itu adalah di dalam kita membangun ekosistem, ya, ekosistem untuk inovasi di dalam kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) ini ataupun electric vehicle. Kita ketahui bahwa komponen-komponen utama dari electric vehicle ini sangat banyak, gitu ya. Utamanya memang baterai adalah komponen yang terbesar, ya. Oleh karenanya kita kemudian bertanya sampai di mana kesiapan Indonesia di dalam menyiapkan seluruh infrastruktur, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia terkait dengan baterai ini. Kita tahu bahwa kapasitas Indonesia di dalam electric vehicle ini sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang terampil, yang tentu saja menjadi kunci dalam pengembangan teknologi baterai. Yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia sendiri sudah bersiap, ya, dengan electric vehicle ini melalui kesiapan-kesiapan di dalam berinvestasi dan kemudian mengucurkan banyak anggaran sebenarnya yang sudah kita lakukan sejak beberapa tahun yang lalu, dan banyak institusi yang terlibat di dalam membangun ekosistem yang tidak saja melibatkan pemerintah, tetapi industri dari hulu ke hilir hingga kepada perguruan tinggi misalnya yang menyediakan sumber daya manusia di dalam upaya kita mengejar kemampuan kita dan kesiapan kita terkait dengan electric vehicle. Khususnya di dalam baterai ini, konsorsium baterai, ya, di mana anggotanya dari kalangan akademisi, dari lembaga riset, dan dari industri baterai, itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Tetapi kita perlu terus menguatkan, karena kalau ditanya kita siap atau tidak siap dengan seluruh kebutuhan kita mengembangkan electric vehicle, kita bisa menjawab iya atau tidak, gitu, ya. Ekosistem electric vehicle ini misalnya mengembangkan baterai, mengembangkan fast charging station, mengembangkan motor propulsi, itu adalah komponen-komponen yang menjadi fokus BPPT sebagai lembaga penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kita ingat kalau di luar kalau kita mau benchmark, ya, dari sejak Mind ID misalnya mengakuisisi teknologi melalui holding BUMN ini, upayanya adalah agar kita bisa menyasar kepada seluruh komponen dari baterai. Apakah misalnya komponen katoda, ya, dibutuhkan anoda serta teknologi lainnya. Dan Pak Presiden sendiri mendorong kita, ya, untuk mengakuisisi teknologi dari manapun saja, gitu ya. Kita bisa lihat misalnya di Korea sendiri, industri baterai Korea itu paling tidak dari mining dan refining saja ada 10 industri. Kemudian dari bahan katoda ada 6 industri, anoda 5 industri, separator ada 7 industri, elektrolit sekian banyak lagi industri. Jadi memang kesiapan kita kalau bicara tentang baterai saja itu memang harus terus digulirkan, karena kita tidak bisa hanya menguasai teknologi, melakukan alih teknologi tanpa kesiapan kita baik dalam sumber daya manusia, dalam infrastruktur, serta sarana prasarana sendiri. Saya masih ingat itu, untuk menguasai baterai lithium saja kita sebenarnya sejak 10 tahun yang lalu melalui lembaga riset Batam, ya, ini melakukan riset manufaktur baterai, ya. Demikian juga BPPT dengan pusat teknologi materialnya berusaha menguasai teknologi baterai ini, sehingga kemudian nanti akan mampu, ya, kita misalnya mengembangkan fast charging station untuk jenis baterai yang lebih cepat, ya, proses chargingnya. Dan itu juga tentu saja tidak hanya berhenti dalam sekedar riset saja, gitu ya, tetapi harus sampai kepada tahapan komersialisasinya. Artinya kita menguasai hulu hingga ke hilir di dalam kegiatan fast charging, baik itu untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2, ya, yang menjadi target kita untuk bisa memanufaktur baterai, misalnya baterai untuk kendaraan bermotor gesit, gitu ya,
tidak lagi diproduksi di Cina, tetapi dapat diproduksi di Indonesia. Saya kira nanti Pak Agus itu semangatnya demikian, saya kira Baik. demikian juga seluruh stakeholder dalam ekosistem inovasi untuk electric vehicle ini. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.